Over Driven. Kali ini kita bahas mobil yang masih cukup anget lah. Anget dipegang juga anget ini. Ya ini Honda City Hatchback tahun 2021, ya tipe RS, kan yang dimasukin oleh Honda Indonesia hanya tipe RS. Ya jadi ceritanya mobil ini adalah penerusnya Honda Jazz ya, cuman untuk negara-negara berkembang seperti negara kita ini, pihak Honda mau ngasihnya City yang dipotong buntutnya, bukan Jazz. Mungkin karena tipikal negara-negaranya suka yang sporty ya, kalau Jazz yang baru kan jadi unyu-unyu mengemaskan gimana gitu. Ini kalau kita bahas dari depan ini lampunya tuh sudut-sudutnya tajam gitu, sporty banget, udah full LED. Ada dialnya di sini buat lampu utama sama lampu high beamnya. Terus di bagian bawah juga ada fog lamp yang sudah LED. Oke, untuk mesinnya sendiri masih pakai mesin legendaris dari Honda ya, L15ZF yang di sini. Tenaganya naik 1 PS dibanding sebelumnya, sekarang jadi 121 PS, torsinya 145 Nm. Ya kalau mesinnya sendiri ya udah ada peredamnya. Ya mesinnya juga ya nggak ditutup apa-apa sih, agak-agak semrawut kabel-kabelnya, tapi ya it's okay. Cuman sayangnya ya belum dicat ya bagian dalamnya. Ya Honda zaman sekarang agak-agak males ngecat bagian dalam, tapi di sininya cover plastiknya gede, bagus, rapi. Oke. Untuk daya mesin kayak itu aja yang dibahas, nggak banyak yang berubah dibanding Jazz beberapa generasi lalu. Kita sekarang ke bagian samping. Nah, pertama dari velgnya sendiri itu motif baru. Ukurannya masih sama kayak Jazz sebelumnya, yaitu 16 inci. Ukuran bannya pun masih sama 185/55. Cuman kalau Jazz sebelumnya pakai Turanza R37, sekarang ini pakai Turanza T005A. Ya agak sedikit lebih murah sih, tapi ya it's okay. Spionnya juga kurang lebih desainnya masih sama spionnya Jazz dulu, cuman ya ini seinnya lebih panjang ya sampai sini. Kalau Jazz kan lu mungkin cuma sampai sekitar segini. Di bagian samping ini ada buat keylessnya, masih tombol sama kayak Jazz. Di sini juga ada di blackout, dan blackoutnya masih sama, masih menggunakan stiker. Honda demen banget pakai stiker buat blackout. Di atas ada antena yang Shark-fin. Di bagian belakang juga masih tromol remnya, belum di upgrade. Dicakap mahal amat gitu kayaknya Honda, tolonglah. Oke. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini dari garis bodinya sendiri ini, walaupun ini bukan spoiler tapi udah mirip spoiler ya. Tuh dia melancip di sini, dan ada high mount stop lampnya di sini. Di sini ada panel-panel plastik yang kami kurang suka finishingnya, kayak kasar, nggak di proses apa-apa lebih lanjut gitu, cuma habis itu dicat hitam aja. Untuk kaca sendiri ada rear defoggernya, ini bagus, cuman kami tidak suka dengan wiper belakangnya yang kenapa modelnya kayak gini. Kenapa nggak pakai model yang lebih bagus gitu, yang ada covernya gitu apa segala macam. Ini kayak mereka berusaha cost cutting di mana-mana banget. Lampunya yang belakang untuk remnya sudah LED, dan untuk lampu mundur dan lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa. Nah di bagian bawah juga ini ada aksen-aksen karbon-karbonan ya, sama kayak di bagian depan tadi ada karbon-karbonannya juga. Ya biar lebih sporty, tapi ya kalau kami sih kurang suka ya karbon-karbon palsu gini. Dia juga udah dapat sensor parkir 4 titik nih, dan sensornya modelnya rapi ya. Akhirnya Honda pakai sensor model begini. Ada kamera mundurnya juga yang multi angle. Sekarang kita buka bagasinya. Ya bisa kalian lihat kalau bagasinya ya kira-kira kalau untuk backpack ini bisa muat kurang lebih 6 lah, atau ya 8 bisa kalau backpack yang nggak terlalu besar ya. Nah ini bangkunya bisa dilipat juga ke depan sehingga rata lantai. Ini kalau barang-barangnya kita kedepanin dulu. Kita lihat di bagian bawah sini adalah ada toolkit sama ada storage lagi yang dari styrofoam. Ini bagus ya, rapih jadinya. Dan di bagian bawahnya adalah ban spare tire yang ini ukurannya full size, dan velgnya juga velg alloy, bukan velg kaleng. Jadi dia good job buat Honda di bagian sini. Kemudian di sini juga ada lampunya. Dan selain ada lampu juga, aduh bentar, ini susah banget itu ini.
eventually. Oke, kemudian di sini juga ada lampunya dan ada hooknya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, kayaknya kurang lebih untuk dari eksterior dan bagasinya cukup sekian. Kita sekarang coba ke bagian dalam ya. Oke, sekarang kita bahas gimana bagian dalam dari Honda City Hatchback ini. Sebelumnya ini kuncinya. Kurang lebih masih sama kayak kunci Honda sebelumnya dan saat ini. Yang ngebedain dia dari Jazz ya, dia ada satu tombol tambahan yaitu untuk remote engine. Remote engine namanya. Kita nyalain dulu karena panas. Oke, untuk bagian dalamnya sendiri itu pertama ya mungkin karena kita mainin AC-nya dulu. AC-nya itu udah digital climate control yang walaupun bukan climate beneran amat, karena kalian betokin di 28 pun ini AC masih dingin, nggak menghangatkan badan. Tapi untuk feel-nya ini enak, putar-putarannya kami suka AC yang masih pakai putar-putaran gini walaupun dia digital gitu ya. Karena ya enak aja putar-putaran, kalian bisa mengaturnya sambil jalan gitu kan. Oke. Nah, terus kita mulai dari atas kali ya. Dari atas itu ada atapnya yang full black. Bahannya sih ya standar atap lah, bahannya begini. Kemudian di sini ada sun visor, baik di sisi kiri maupun sisi pengemudi, dua-duanya mempunyai vanity mirror yang besar sekali. Ya ini besar banget. Tumben baik Honda ngasih beginian. Tapi sayangnya belum ada lampu ya di keduanya. Warnanya juga hitam. Ya, pokoknya di sini suasananya full black lah. Lalu di bagian tengah ini ada map light 2 biji yang desainnya kayaknya baru. Dan di bagian sini ada spion tengah yang sudah ada day and night view-nya. Nah, di bagian kanan dia mendapatkan hand grip di bagian pengemudi. Akhirnya beginian ada lagi. Ini enak loh. Oke, di bagian pilar sini ada airbagnya. Mobil ini sudah 6 airbag ya. Akhirnya setelah Jazz kemarin cuma 2, sekarang dia punya 6. Desain dashboardnya kalau dibandingkan dengan Jazz GK5 ya, kalau GK5 kan banyak lekukan gimana gitu. Kalau ini desainnya lebih minimalis, dia ya banyak lurus-lurusnya aja, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Dan kalau kami sih lebih suka desain seperti ini gitu ya. Terus di tengah sini ada head unit 8 inci yang ya cukup canggih lah, dia udah bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay juga. Di atasnya ada tombol hazard yang tombolnya kayak tombol elektronik, kayak punya di Expander, feel-nya kurang lebih sama. Di bagian sini ada soft touch yang ada stitching merahnya juga, biar kesannya sangat-sangat racing dan sporty. Di bagian bawah sini ada 12 volt power outlet dan ada 2 untuk USB, dan ada storage penyimpanan yang bisa kalian pakai buat naruh, mungkin kalian mau naruh kunci di sini bisa, atau kalian mau naruh HP di situ juga bisa. Di bagian bawahnya ada 2 cup holder yang bisa kalian pakai buat naruh botol-botol kecil ya, atau air purifier kayak gini. Dan di bagian sebelah kanan itu ada tombol-tombol, 2 tombol, yaitu buat parking sensor sama buat vehicle stability control. Sisanya ada 3 tombol dummy. Start stop buttonnya di sini yang warnanya merah, dan di sebelah kiri sini ada untuk trip serta untuk mengatur brightness dari speedometer. Nah, speedometernya sendiri itu penuh dengan aksen merah. Di kiri kanannya ada aksen merah, di lingkaran speedometer dan odometernya ada aksen merah. Cuman sayangnya ya speedometernya agak kurang menjual ya kalau menurut kami. Di MID-nya kecil. Ya walaupun ya informasinya sih berguna kayak MID seperti biasa ya, cuman layar kalkulator gini, padahal di luar tuh ada yang versi yang lebih bagus dengan digital speedometer gitu kan, yang dimasukin kayak gini. Fontnya juga menurut kami agak kelihatannya murah gitu buat speedometer. Jadi nah ini speedometernya. Nah, buat setirnya sendiri dia udah dilapis kulit yang ya ini cukup enak. Ada steering switch control di sini buat audio sama buat Bluetooth, dan di sebelah kanannya ada cruise control. Di belakangnya ini buat yang CVT ada pedal shift, dan di bagian kiri dan kanannya tombol-tombol tuas-tuas biasa lah. Yang feel-nya ya
not bad lah. Terus kalau kita ke bagian sini ada tweeter dia, dan total di sini dia ada 8 speaker ya. Ada 4 tweeter dan 4 speakernya. Di bagian kanan dan kiri door trimnya ini ada yang empuk-empuk ya, lumayan panjang dari ujung sampai ujung. Dan untuk tombol-tombolnya ya kurang lebih tombol-tombol yang kalian biasa temukan di Honda lah. Di bagian bawahnya ada door pocket sama cup holder yang ya kurang lebih muat tumbler segede gini. Oke, di bagian tengah juga ada center console box yang ya sebenarnya nggak dalam-dalam amat, ya buat naruh-naruh barang yang ya se-HP segituan muat lah. Oke. Nah, terus bagian joknya lupa. Joknya di bagian depannya sini fabric. Ada 2 motif fabricnya, yang ini yang halus gitu, terus yang ini ada logo Mercy-nya. Biar rasanya kayak naik Mercy kali ya. Terus di sini ada merah-merahnya juga biar ya sporty gitu kan. Honda pengen ini mobil sporty loh gitu. Berasa naik Mercy loh ya gitu. Nah, terus di bagian kiri kanannya ini adalah kulit sintetis, sama di bagian belakangnya juga. Dan dia ada set airbag-nya juga di kursi, total 6 airbag jadinya. Oh iya, di seat beltnya juga di sini sekarang rapi ya, ketutup, tapi sayangnya head adjusternya kayak di Jazz lama hilang. Ya sangat disayangkan, tapi it's okay lah. Yaudah, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita di bagian belakang dari City Hatchback ini. Pertama untuk ukuran untuk posisi duduknya ya. Ruang kakinya besar banget. Ini 15 jari muat kali di sini. Ini posisi mengemudi saya dan tinggi saya 174 cm-an. Ruang kakinya luas banget. Dia kakinya juga bagian bawahnya masih bisa masuk ke bawah jok penumpang atau pengemudi ya. Cuman yang jadi masalah adalah di ruang kepalanya. Ini karena atap yang melandai ya, nih paling sisa space tuh paling cuma sekitar 2 jari. Dan di bagian belakang juga entah ada apa ini yang makan space banyak sekali, jadi ke belakang mentok. Ke samping juga ya ini space-nya nggak begitu besar, jadi ya kepalanya cukup mentok kemana-mana. Terus untuk di belakang ada apa lagi, ada storage di sini. Ya bisa lah untuk minuman-minuman kotak dan semacamnya. Dan di bawah juga ada 12 volt power outlet, ada jumlah 2 buah, jadi tidak akan terjadi rebutan di belakang sini. Di trimnya sendiri ada cup holder lagi di sini dan door pocket yang kecil. Empuk-empuknya masih berlanjut ya sampai belakang dan masih lega gitu. Yang empuk-empuknya Honda nggak pelit sekarang. Dan ada tweeter di sini. Tweeternya di penempatannya di dekat handle pintu ya. Honda baik sekali ngasih tweeter di sini belakang. Untuk motif joknya kurang lebih masih sama kayak yang di depan. Ini fabric, terus ada fabric Mercy, dan sisanya adalah kulit semi sintetis. Cuman sayangnya tidak ada handrest di tengah. Seat beltnya juga rapi ya, tertutup cover, dan headrestnya juga ada 3 yang semuanya bisa di adjust naik turun, jadi proper untuk 3 orang di belakang. Untuk seat belt baris tengah juga 3 titik dan ditaruh di bagian belakang sini jadi rapi. Dan dia juga telah dilengkapi dengan ISOFIX dan top tether, jadi untuk menaruh baby seat di mobil ini aman. Nah, Honda juga tetap mempertahankan ultra seatnya di mobil ini. Ini bisa kalian angkat dan kalian kunci. Jadi kalau kalian mau naruh barang-barang yang tinggi, ya mungkin kalian habis beli pohon atau habis nangkep ikan apa gitu yang tinggi kan, kalian bisa taruh sini dan space-nya ada gitu. Kita sekarang ke bawahin lagi si joknya ini. Oke, kita coba juga posisi duduk di tengahnya. Nggak enak, mentok. Ini tinggi, atapnya rendah, mentok. Walaupun sebenarnya kaki masih enak ya, tunelingnya soalnya nggak begitu tinggi juga, cuman ininya kecil, ininya mentok. Ya anak kecil aja sih yang duduk di tengah sini, nggak usah orang dewasa, atau kalau orang dewasa ya emergency aja. Oke, mungkin sekian untuk interiornya. Sekarang kita coba gimana rasanya di jalan, yuk. Oke, sekarang kita berada di dalam City Hatchback. Terus
Terus gimana rasanya, kita bahas satu-satu kali ya. Dari posisi mengemudinya, ya karena ini pengaturannya banyak ya, joknya naik turunnya banyak, terus juga setirnya teleskopiknya lumayan panjang. Jadi buat nyari posisi duduk yang ideal untuk kalian masing-masing nggak susah ya. Yang pengen posisi duduknya jeblos ke bawah gini kayak naik ya ala sedan ala-ala lah ya bisa gitu kan. Mau yang posisinya agak tinggi gitu bisa. Sayangnya cuman tadi aja ini karena seat belt height adjusternya dihilangin, jadi ya nggak bisa diatur-atur, tapi ya masih oke lah kalau untuk itu. Terus ya kalau kita ngomongin masalah mesin sama transmisi, karena ya nggak beda jauh dibanding ya Jazz sebelumnya juga, dia masih pakai 15. Terus buat yang Matic-nya pakai CVT, rasanya ya begitu aja sih, nggak beda jauh ya. Tenaganya di bawahnya enak, sampai atas juga ya saya yakin masih enak gitu. Terus apa ya CVT-nya juga enak kok dalam kota halus, dan ya kalau lagi butuh agak cepat-cepat should be fine. Yang beda cukup banyak dibandingkan dengan Jazz GK5 adalah di bagian suspensi ya, terutama ya. Untuk City Hatchback ini suspensinya ini lebih refine dibanding GK5. Dia lebih empuk, lebih nggak gerobak kayak GK5 yang cukup bikin sakit pinggang. Tapi di saat yang sama ya untuk handlingnya juga nggak jelek-jelek amat gitu loh ya, dibawa belok gitu tuh ya. Emang nggak kayak apa ya let's say Mazda 2 lah yang emang lebih agile gitu, tapi ya ini untuk sehari-hari sangat-sangat not bad. Apalagi ya kalau di jalan-jalan yang jelek kan dapat terabsorb dengan baik jalanan ya. Setirnya juga ini feelnya enak, dia lebih gendut-gendut gitu. Terus ada pasangan pakai kulitnya yang modelnya yang halus gitu ya. Kalau di GK5 sebelumnya kan yang motif kulit jeruk gitu. Feelnya lebih enak, dia lebih berat, tapi beratnya yang ya cukup lah, nggak sampai terlalu berat amat. Walaupun ya kalau feedback tetap ya namanya electronic power steering, nggak ada yang wah amat, tapi ya buat akurasinya cukup baik. Kalau diputar balik juga setirnya muter lagi ke tengah, nggak stuck di posisi yang itu lagi. Terus apa lagi ya? Oke, kalau kita ngomongin rem deh, remnya ya kayaknya sih sama ya sama GK5 sebelumnya. Ya kalian bisa atur untuk remnya, cuman nggak yang presisi amat. Oke, kemudian untuk konsumsi BBM-nya berdasarkan cerita dari owner mobil ini, untuk rute yang ya dia lewati ya kombinasi lah ya sekitar 5 menitan macet, 15 menitan ya merayap, dan 10 menitnya lagi sisanya lancar, bisa dapat 1:12 ya. Not bad lah buat 1500 cc di dalam kota. Kalau di pemakaian ya di tol keluar kota mungkin 115, 116, 17 ya mungkin masih visible lah. Terus untuk masalah visibilitas, sebenarnya masalah visibilitas yang agak jelek tuh cuman ke belakang doang ya, karena kaca belakangnya itu nggak terlalu besar. Udah gitu ada tonjolan aneh tadi di bagian belakang mobil ini, jadi ya semakin kecil lah itu view ke belakang. Tapi kalau view ke depan dan ke samping sih nggak ada masalah. Ngomong-ngomong view ke samping, kalau kalian lihat spion, ini mobil spionnya agak lucu deh, kayak agak miring gitu loh keluar si housing spionnya. Emang bentuknya kayak gitu, cuman ya nggak apa, ngeliatnya lucu aja, kayak spionnya mau lepas gitu loh, ngondoy gimana gitu. Ngondoy, bahasa apa itu ngondoy? Oke, terus kemudian masalah audionya, ya kita bersyukur ya audionya ini dapat yang sama kayak yang ada di Thailand, nggak kayak merek yang ada tuh yang sampai mobil yang limited edition yang WRC-nya masuk sini, audionya dikasih audio yang sama ampasnya kayak mobil yang lain. Seperti tadi saya bilang, dia udah dapat Android Auto, dapat Apple CarPlay, dan suaranya
yang dihasilkan dari 8 speaker yang ada di mobil ini bagus. Untuk high-nya sendiri jelas. Paling yang mungkin agak kurang di bass-nya, tapi kurangnya itu dalam artian ya kurang punchy aja. Cuman itu kan kembali ke selera masing-masing ya. Apa ya, ada yang suka bassnya emang punchy banget, ada yang ya ada melengkapi gitu. Nah cuman kalau di mobil ini ya, kalau kalian pengen lebih punchy ya mungkin bisa tambahin subwoofer gitu kan, yang slim, yang bisa kalian taruh di kolong jok lah gitu. Terus ya daripada saya ngomong aja, mending kita dengerin langsung gimana kualitas audio di mobil ini. Oke, nggak usah lama-lama, nanti copyright, nanti kami nggak dapet AdSense. Oke, terus kita coba lanjutin ke masalah kekedapan kabinnya. Ya karena lokasi tesnya yang sebenarnya emang nggak banyak lalu lintas amat ya. Jadi nggak bisa menggambarkan real life situation banget, tapi ya kalau pengalaman kami membawa mobil ini di sini ya cukup baik. Kalau atap kami nggak tahu karena nggak hujan hari ini, jadi nggak kedengeran klontang air dari atas. Cuman kalau dari suara mesin sendiri ya terreduksi dengan baik. Untuk sekitar juga kayak motor atau ya orang lewat lah gitu, nggak kedengeran banget sih. Bagus lah, lumayan. Untuk noise di high speed itu yang cukup kerasa ya seperti biasa ya, Honda di road noise dari bannya agak cukup masuk, tapi sisanya sih kurang lebih oke lah untuk di mobil ini. Ya kalian kalau mau nambah peredam ya tambah peredam di lantai lah, cukup kayaknya itu untuk bikin mobil ini lebih nyaman lagi, apalagi kalau yang kalian sering lewat tol gitu dalam rute sehari-harinya. Oke, sekarang kita lagi di tempat yang agak-agak jalannya agak sepi. Kita coba akselerasi dari mobil ini. Ya karena pakai CVT dia halus ya, tiba-tiba udah 80 aja gitu. Dan untuk karakternya ya mirip sama L15 yang dipakai di Honda lain. Dia bawahnya cukup ya berisi lah, ada pancinya. Ya kalau misalkan panci amat sih enggak, lumayan lah. Terus apalagi ya performanya intinya sebenarnya enak. Kalau kalian mau pecicilan pakai mobil ini tuh bisa banget gitu loh. Cuman ya jangan pecicilan di jalan, ntar kecelakaan bahaya. Nyetir tuh yang penting kita selamat sampai tujuan. Mantap. Oh iya, terus di mobilnya juga dia ada ya mode S-nya ya, sebagaimana CVT Honda pada umumnya, yang bikin mesinnya meraung lebih tinggi. Yang nggak usah dipakai sih sebenarnya. Kalian bisa pakai pedal shift aja gitu loh kalau misalkan mau mau nurunin gigi ya. Terus turunnya juga cepet kok ini. Si turun gigi ala-alanya tuh cepet dia, terus tiba-tiba dia turun gitu. Ntar kalau dianggurin ntar dia balik lagi ke sebagaimana dia harusnya ada di gigi mana gitu. Terus dia juga punya tombol ikon. Akhirnya ada tombol ikon setelah waktu itu ada di HRV, akhirnya turun ke sini. Kalau dipencet dan nggak dipencet, itu perbedaannya sampai ke AC-nya tuh beda loh. Kalau ikonnya nyala tuh AC-nya jadi lebih kalem gitu, dia lebih tenang, pakai konsumsinya lebih sedikit biar lebih hemat. Tapi kalau ikonnya dimatiin lebih war gitu. Di gasnya tentu juga pasti ada perbedaan lah ya. Masa di AC-nya beda, di gasnya nggak beda, kan aneh. Untuk radius putarnya mobil ini di 5 meter atau 5, sekian. Nanti editor yang bisa menuliskan di bawah sini untuk precise-nya. Ya cukup sih. Ya daripada Yaris Joker waktu itu yang radius putarnya kapal aja kalah gitu kan. Ya ini buat parkir gampang lah. Buat ya mungkin ibu-ibu atau yang baru belajar bawa mobil, mau manuver sempit gitu kan, atau mau parkir biar dapat parkir depan pintu lobby gitu kan, ya bisa lah pakai mobil ini, gampang lah.
nggak susah. Ya ngeliat belakang aja paling agak susah, tapi ada kameranya, jadi ya pasti ngebantu. Oke, jadi gimana kesimpulan kami mengenai City Hatchback ini? Ya di range harga 292 juta sampai 302 juta untuk yang CVT. Apalagi mendengar kabar bahwa diskonnya sampai 30 juta ya untuk mobil ini. Ya jadi pilihan yang menarik sih dibandingkan dua rivalnya, yaitu Mazda 2 ataupun Yaris. Ya Mazda 2 mungkin menang, ada iActive Sense-nya yang tipe Elite kalau kalian masih bisa dapat unitnya, dan ya fun to drive yang lebih dari mobil ini. Atau mungkin Yaris yang ya itu sebuah Toyota, siapa tahu kalian cinta mati sama Toyota gitu kan, Toyota di dadaku. Terus ya MID dia lebih bagus, airbagnya nambah 1 di lutut, siapa tahu lutut kalian sudah kopong gitu, perlu tambahan perlindungan ekstra. Serta apa namanya, rem belakang juga udah cakram. Kalau ini kan masih aja pakai tromol, terus semenjak GE nggak dibalik-balikin di cakram belakang ya kan. Ya kalian bisa pilih dua mobil itu, tapi diskon 30 juta loh. Siapa yang nggak pengen kan? Dengan perawatan ya pasti perawatan khas Honda. Kalau kalian nanti selesai mobil garansi udah nggak mau ke bengkel resmi juga, ya spesialisnya banyak lah. Apalagi L15 ini udah mesin yang ya cukup dikenal lah sama masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi bengkel-bengkel harusnya masih bisa menanganin kalau mesinnya kenapa-napa gitu. Ya mungkin sekian untuk video dari Overdriven kali ini. Jangan lupa di like dan di komen kalau menurut kalian ini bagus, atau ada yang mau kalian tanyakan juga di kolom komentar. Bisa di share juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat bagi orang-orang. Kalau jangan lupa follow sosial media kami juga di Instagram dan TikTok @overdriven.id. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.